ada pelajaran Bapak ya? Kelas listrik ya? Iya. Oke. Ya, nanti saya masuk ke kelasnya ya. Iya, Pak. Jadi dipersiapkan untuk materi pembelajaran kita. Ini berarti ini pertemuan yang kedua. Nanti saya akan bahas mengenai sambungan kabel ya. Yang penting semangat ya. Iya, Pak. Nanti saya masuk ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya. Ya, semoga saja kamu semuanya baik-baik saja dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya kita mulai dulu dengan berdoa sebelum kita mulai pembelajarannya. Ya, dipimpin doa Mas Fadil. Di tempat duduk siap, doa mulai. Oke, terima kasih. Selesai. Semoga saja mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, kamu belajar. Amin. Ya, tetap kalian memiliki semangat yang bagus untuk kalian mulai belajar ya. Jadi di pagi yang sangat sejuk ini kita nanti akan mulai pembelajaran. Ini merupakan bagian pertemuan yang kedua. Sebelumnya kamu sudah kita ajari mengenai peralatan tangan dan peralatan listrik untuk kelistrikan ya. Jadi ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai pertemuan yang kedua ini adalah bagaimana kamu membuat sambungan daripada kabel ya. Nanti medianya ini kita sudah siapkan, ada kabel dan nanti beberapa dibuat sambungan. Nanti alat sudah kita siapkan ya untuk kamu melakukan. LKPD-nya sudah kita buatkan, bagaimana cara-caranya kamu melakukan penyambungan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya presensi dulu yang hadir siapa saja, kemudian agar Pak Maliki tahu siapa saja yang hadir di pembelajaran saya ya. Yang pertama Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Hadir ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kamu berangkatnya dengan temanmu apa sendiri? Dengan teman. Dengan teman ya, tidak sendiri ya. Aisyah Lavia. Ya. Kemudian yang selanjutnya Septiana Aisyah Septiana. Hadir ya. Pakai apa kamu ke sekolah? Pakai motor ya. Hati-hati ya di jalan ya kalau pakai motor. Gunakan untuk aman berkendara menggunakan helm ya. Jangan tidak menggunakan helm. Yang selanjutnya Erik Adi. Erik Adi, gimana perasaan kamu kalau masuk sekolah, Mas? Alhamdulillah. Apa perasaannya? Perasaan senang. Senang ya? Ya, semoga saja dengan senang ini kamu bisa menempuh pembelajaran dengan baik ya. Intinya kalau belajar dengan mata pelajaran itu harus senang. Jadi belajar dengan listrik itu sebenarnya menarik ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan, listrik itu bagian daripada kebutuhan kita sehari-hari ya. Bagaimana kebutuhan sehari-hari ini, jika ada apa-apa kamu bisa melakukan perbaikan-perbaikan ya, seperti itu. Nah, tentunya dari listrik ini membawa banyak manfaat ya, banyak manfaat untuk kehidupan
kita, ya. Nah, yang selanjutnya adalah kamu pernah lihat sambungan listrik di rumah kamu? Pernah. Eh? Pernah. Pernah lihat sambungan listrik di rumah? Pernah? Pernah. Berarti kalau sambungan itu berarti menghubungkan antara listrik satu dengan listrik yang lain, ya. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana kamu akan menyambung nanti untuk teknik menyambung pengkabelan listrik, ya. Nah, jadi selanjutnya adalah bagaimana teori dalam hal penyambungan. Ada berbagai macam jenis sambungan teori daripada sambungan kabel, ya. Kita bisa lihat. Nah, pekerjaan dasar penyambungan kabel merupakan pekerjaan menyambung kabel sesuai ketentuan sehingga didapatkan sambungan yang aman. Jika sambungan kabel tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan berbahaya karena tidak dapat menimbulkan kebakaran. Adapun jenis sambungan kita akan dibahas di selanjutnya. Jadi bahaya jika kamu menyambung kabel tidak benar, itu akan mengakibatkan kebakaran, ya. Kenapa bisa kedemikian? Jika kamu perhatikan dalam kamu menyambung kabel, jika ini kok tidak pas, rekat banget, itu akan menjadi percikan api, ya. Kamu bisa lihat di luar listrik itu, jika dia terkelupas kena air itu akan menimbulkan percikan api, ya. Begitu juga kalau kamu di sini nggak pas, itu bahayanya diantaranya terjadi kebakaran. Kalau sudah terjadi kebakaran, wah ini luar biasa, ya. Efeknya akan menjadi kerugian yang sangat besar, ya, kebakaran ini. Nah, yang selanjutnya kamu harus paham betul bagaimana cara-cara penyambungan kabel. Ada teknik-teknik penyambungan kabel yang selanjutnya kita jelaskan, ya. Yang pertama ada sambungan ekor babi, ya. Karena kita jelaskan, jadi bentuknya itu mirip seperti ekor babi, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini jadi dua kabel diikat dengan tang lancip, ya. Nah, ini adalah cara menyambung ekor babi, ya. Jadi tinggal ditarik, sedangkan kelebihannya adalah dilakukan karena tinggal menggabungkan dua buah kabel dan melintirnya, ya. Suatu saat ini akan putus. Nah, putus itu nyambungnya. Teknik yang pertama, metode seperti ini disebut dengan metode penyambungan dengan teknik ekor babi. Jenis sambungan berikut ini bisa menjadi solusi dari permasalahan sambungan ekor babi dengan cara memposisikannya lurus berhadapan dan kemudian dipuntir. Terdapat dua jenis sambungan puntir, yaitu sambungan bell hangers dan sambungan Western Union, ya. Nah, ada lagi sambungan yang lain. Baik, ada pertanyaan enggak dari sini? Bagaimana jika penyambungan kabel tidak sesuai langkah apa yang diharuskan?
Jadi penyambungan kabelnya itu tidak sesuai, ya. Tadi yang sudah kita jelaskan di pertama, di awal tadi, hati-hati dalam penyambungan kabel. Kalau memang diketahui tidak sesuai dengan standarnya, aturannya, jika ingin amannya berarti silakan dilakukan pergantian, ya, lakukan pergantian. Jadi dikelupas, kemudian biasanya ada solasi, ya, kemudian dikelupas, kemudian setelah kamu tahu dilakukan model-model tadi menggunakan penyambungan yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Ada model Britania, Western Union, kemudian ekor babi, ya, seperti itu. Tergantung kamu nanti mudahnya yang mana, ya. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang mau tanya? Ya, siapa Mas? Yusril, iya Yusril, ya. Yusril, apa Yusril yang kamu tanyakan? Model sambungan ekor babi itu bagaimana? Model sambungan ekor babi, ya. Tapi kamu kurang memperhatikan, ya. Ya, jadi 2 buah kabel kemudian dilakukan dibuntir, ya. Nah, ini sambungan ekor babi. Baik, kita tunjukkan kembali bagaimana dengan konsep Western Union, ya. Kalau kita lihat di gambar, jadi dia seperti ini, ya. Kemudian lalu dililitkan di sini. Wah. Ya. Ini Western Union, ya. Dibuat sudut 90 derajat. Ya. Buat sudut 90 derajat. Langkahnya itu tadi. Saat kupas 2 kabel lalu dekatkan kedua kabel tersebut dengan posisi sudut 90 derajat, ya. Ini. Jadi dekatkan seperti ini. Ya, ini 90 derajat. Ya. Selanjutnya, kalau tidak ada, cukup, ya. Kita masuk ke pembuatan praktek daripada penyambungan kabel. Nah, saya bagi kalian kelompok-kelompok, nanti akan melakukan kegiatan praktek, ya. Untuk kamu silakan terdiri dari satu kelompok 3 anak, ya. Nah, ini putranya satu-satu, ya. Ini tak kasih LKPD-nya ke kalian. Jadi tugasnya ini: 1 sambungan ekor babi, 2 sambungan puntir, yang ketiga sambungan bolak-balik, yang keempat sambungan cabang 4, ya. Oke. Nanti kita kasih kalian untuk peralatannya. Ini kabel yang bisa kamu gunakan, ya. Kalau ada nanti tak kasih media yang dari sekolah. Oke. Ya, silakan. Ini ada kabel yang sudah dipotong-potong, juga ada. Yuk, silakan dibuat kelompok kalian.
Tes Bu, sudah bisa Bu. Ya, ini hasil pekerjaannya ya. Ini silakan Mas Fadil kelompok 1 maju ya. Ya. Hasilnya bagaimana yang kamu lakukan? Ini jenis sambungannya apa? Dari kelompok 1 membuat jenis sambungan ekor babi. Ekor babi ya. Ditunjukkan ke temannya. Ini kayak gini aja ya. Ini adalah jenis sambungan ekor babi ya. Oke. Yang susah itu yang apa? Susahnya Pas melintir Pak. pas melintir. Yang lain kira-kira ada pertanyaan? Yang susah yang apa? Melintir. Tidak ada yang lupasnya. Tadi sudah melakukan presentasi di masing-masing kelompok, sudah membuktikan bagaimana menyambung bagian daripada kabel ini ya. Nah, jadi sangatlah penting bagi kalian untuk menyambung kabel sesuai dengan aturan standarnya ya, supaya tidak terjadi persoalan di selanjutnya, atau misalkan yang tadi saya sebutkan itu menjadi kebakaran. Nah, kira-kira hal apa yang sulit yang dilakukan pada kalian proses penyambungan? Kelompok 1 yang sulit apa? Melintir. Kelompok kedua mengupas. Kelompok ketiga apa yang menjadi pengalaman kamu yang susah? Kelupas kulitnya. Padahal pakai alat itu sudah ada, cuman teknis kalian masih belum tahu, masih menggunakan peralatan tangan yang biasa ya. Jadi kalau teknik melupas ini bisa menggunakan ini untuk melupas daripada kabel ya. Ini akan lebih mudah ya. Ini ya. Nah, ini perihal praktek peralatan tangan kamu yang masih agak kurang memanfaatkan yang ada ya. Sebelumnya sudah kami jelaskan bagaimana teknis kamu menggunakan peralatan tangan ya. Seperti itu. Baik, semoga mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran ini. Sebelum akhiri nanti ini ditata kembali ya, setelah praktek supaya lebih rapi ya. Sepakat ya? Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa semoga mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran ini ya. Dipimpin Mas berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.